Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 5 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teduh kita, mulutmu harimaumu, atau zaman sekarang mungkin lebih tepatnya, jarimu harimaumu, mulut atau jarimu harimaumu. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Allah. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, keselamatan hidup kami, masa depan cerahnya perjalanan kami ke depan. Ada banyak faktor yang menentukan. Salah satunya adalah masalah berbicara tentang mulut, percakapan, kata-kata, ucapan yang dilakukan. Kami ingin belajar menjadi orang yang bijaksana agar mulut kami tidak menjadi harimau yang pada akhirnya menerkam diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mulutmu harimaumu, jarimu harimaumu. Apa bedanya mulut dengan jari? Zaman dahulu mungkin benar mulut, namun sekarang ada hal ekspresi yang terungkap melalui jari, yaitu bagaimana Anda menggunakan gadget, bagaimana Anda menggunakan media sosial, apa yang engkau ketik, apa yang engkau upload, apa yang engkau lihat melalui jari-jari tanganmu, kedua jempolmu, atau juga dengan kedua telunjukmu. Rasanya tidak ada yang pakai 10 jari, kecuali di laptop. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mulutmu harimaumu, jarimu harimaumu. Sedemikian berbahayanya sehingga Alkitab mengatakan, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Ini ayat yang luar biasa. Siapa yang mencintai hidup dan dikatakan dan mau melihat hari-hari yang baik, apa syaratnya? Alkitab mencatat harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Harus menjaga, apa dikatakan firman Tuhan? Harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Sahabat seperjalanan, saya mencoba bertanya ke beberapa grup WhatsApp, apa pengalaman yang pernah dialami oleh saudara-saudara sahabat seperjalanan di grup WhatsApp tentang mulutmu harimaumu. Lalu ada seorang bapak mengatakan bahwa sewaktu dia baru menikah, kemudian masih keluarganya yang lebih senior berkata bahwa orang ini tidak akan jadi orang dan tidak pernah akan terbeli rumah. Jadi orang ini tidak pernah akan jadi orang. Bayangkan, tidak pernah akan jadi orang. Bukankah dia orang? Manusia yang diciptakan Tuhan. Namun artinya sebuah penghinaan. Orang ini tidak pernah akan jadi orang dan tidak pernah seumur hidupnya terbeli rumah. Sedemikian menghina dan merendahkan dan menutup masa depan seseorang dengan kalimat seperti ini. Kalau itu kita, kalau itu adalah sahabat seperjalanan dihina seperti itu, bagaimana sikap kita? Dalam 3 tahun, ucapan itu yang seharusnya begitu menyakitkan, begitu merendahkan, dan kita bisa menyimpan dendam kepada orang yang mengucapkan seperti demikian. Dalam 3 tahun, orang yang direndahkan ini, yang dikatakan tidak akan jadi orang, tidak akan terbeli rumah, dia membeli 2 tempat, 1 rumah dan 1 lagi. 2 tempat, dalam kondisi memang pada saat menikah tidak punya apa-apa. Mulutmu adalah harimaumu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada seorang yang bekerja, kemudian dia berkata, ada orang yang sangat jahat mulutnya. Benar-benar, dan saya kenal orang itu. Sangat jahat mulutnya. Sangat mudah mengecam, sangat mudah menuduh, sangat mudah menghakimi. Luar biasa orang ini. Padahal umurnya itu hampir 80 tahun. Bukankah orang semakin tua seharusnya semakin bijaksana? Dan saya juga pernah mengalami dengan orang ini. Bagaimana direndahkan, bagaimana dihina. Namun yang menarik, saya tidak menghubungkan dengan peristiwa kemudian dia punya cucu, lalu cucunya lahir, lalu cucunya sumbing mulutnya. Sebenarnya tidak ada hubungan sahabat seperjalanan.
Tapi ada orang yang menghubung-hubungkan itulah karena mulutmu jahat, maka lahirlah cucu dengan mulut sumbing. Tidak ada kaitannya sebenarnya sahabat seperjalanan. Tapi yang cukup menarik, setelah peristiwa itu, bapak ini yang sudah sepuh, umur mau 80 tahun, tiba-tiba menjadi pendiam, tidak bicara lagi sembarangan. Tidak bicara lagi sembarangan. Saya tidak berani mengkaitkan itu apa kesalahan cucunya sehingga harus menanggung katakanlah dosa kakeknya. Tidak ada hubungannya. Namun itu kemudian membuat dia berhenti. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita kaya, sewaktu kita jaya, sewaktu kita sedang ada di atas panggung, sewaktu kita bintang kita itu bersinar terang, maka biasanya sewaktu kita berkedudukan, maka biasanya kita sangat mudah untuk merendahkan orang lain, sangat mudah untuk menghina orang lain, sangat mudah untuk menganggap orang lain itu kelas kehidupannya itu di bawah kita. Berhati-hatilah sahabat seperjalanan, karena Alkitab mengatakan, kalau engkau ingin mencintai hidup dan ingin melihat hari-harimu itu menjadi baik, firman Tuhan berkata, engkau harus menjaga lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara supaya kita memiliki sikap menjaga lidah dengan baik? Kita harus mensyukuri bahwa segala yang kita punya itu berasal dari Allah. Sewaktu kita punya kemampuan, kita punya keberhasilan, kita punya kelancaran, apapun bentuknya, itu berasal dari Allah. Dan sewaktu kemudian melihat orang lain lebih kurang baik dari kita, yang terjadi adalah engkau bersyukur, engkau diberkati, itu yang pertama. Yang kedua, engkau bersyukur dan engkau memberkati. Jadi yang pertama, engkau bersyukur karena engkau diberkati. Yang kedua, engkau bersyukur dan engkau memberkati sewaktu diberikan kelebihan. Bukan dijadikan alasan kemudian untuk menghina orang lain. Berapa banyak mulut ini kemudian mengfitnah, bergosip, mengkomentari urusan rumah tangga orang lain. Mulut kita bisa membunuh orang lain, bisa lebih tajam dari pisau, menimbulkan kekacauan, perbantahan, pertengkaran, adu domba, bisa mencelakakan orang lain, bisa membunuh karakter orang lain, bisa merusak nama baik orang lain. Rumah tangga yang baik-baik karena kita suka bergosip, rumah tangga orang lain bisa hancur. Karena apa? Karena mulut kita tidak menjaga lidah kita, tidak menjaga lisan kita, sehingga katakan apa yang dikatakan dalam Alkitab, engkau akan melihat hari-hari baik, itu bisa dirusak. Hari-hari depanmu menjadi suram, berantakan, kacau balau. Karena engkau tidak bisa menggembalakan, memimpin, membimbing, mengarahkan lidah dan mulut kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah, mulutmu adalah harimaumu. Jari-jarimu di dunia media sosial, engkau mengetik apa, engkau mengupload apa, engkau melihat apa, itu ada jejak digital dan itu tidak bisa hilang. Akan selama-lamanya ada, sekalipun tertutup, harus lewat, katakan lewat ID tertentu, lewat sandi-sandi tertentu. Namun itu bisa dibuka cepat atau lambat. Di depan Tuhan, semua kata-kata dan sikap-sikap yang kita ungkapkan dalam bentuk ucapan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Berhati-hatilah. Jangan sampai mulutmu menjadi harimau yang akan menerkammu dan membinasakanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba mau berdoa buat para sahabat seperjalanan yang pertama-tama berkaitan dengan renungan dan saat teduh kali ini. Kalau kami ada yang tersakiti karena ucapan orang lain yang begitu menusuk, biarlah ya Tuhan, kami tetap punya keteduhan hati karena Tuhan yang akan bertindak memperkarakan setiap orang yang berbuat yang tidak baik. Hamba mau berdoa buat para sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah atau di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, permasalahan dalam hidup ini, Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon sesuatu kepada Tuhan, Engkau yang akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jagalah lidahmu, jagalah lisanmu, jangan berdusta, jangan berbuat jahat, jangan melakukan ucapan-ucapan menipu. Mulutmu harimaumu kita akan ubah
Dari mulutmu keluar madu yang memuliakan dan memberkati orang lain. Shalom. Amin.